bertemu lagi dengan Nadia. Nadia di sini ingin menjelaskan tentang koordinasi pada anak. Ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan para warganet yang sudah aku sebarkan. Mari kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Askar_Jihad. Bagaimana pendapat kamu tentang koordinasi pada anak? Koordinasi menurut Nadia pada anak itu gabungan dari biomotoriknya anak, yaitu dari motorik halus dan motorik kasarnya menjadi satu dan menjadi kompleks dari yang termudah, sedang hingga tersulit gitu. Jadi dari situ tuh terciptalah suatu gerakan yang aktif menjadi gerakan satu atau satu panduan. Pertanyaan yang kedua, apakah setiap koordinasi pada anak berbeda-beda? Ya, koordinasi pada anak emang berbeda-beda tergantung dengan usia umurnya. Ada yang dari bayi, toddler, preschool, school, remaja. Dan dari setiap tahapan-tahapan tubuh kembang anak akan mengakibatkan perbedaan-perbedaan yang signifikan. Yang ketiga dari Instagram yaitu Diva Aldin. Contoh koordinasi pada anak sekolah ada enggak Kak? Kalau ada beri contohnya gitu. Pada sekolah itu bertahapnya itu banyak ya. Dari usia 7 tahun sampai 12 tahun. Dan dari situ tuh enggak cuman kita bermain bola juga, bermain kasti juga termasuk dalam tahap koordinasi. Karena koordinasi untuk mencapai suatu poin. Jadi dia menggunakan biomotorik kasarnya, halusnya, sensoriknya dan motoriknya. Berikutnya dari Instagram Fajar_K. Bagaimana kita bisa mengetahui koordinasi seseorang anak bisa berjalan dengan baik? Koordinasi kita bisa dilihat dari tahap tumbuh kembang anak. Misalkan anak usia 3 tahun tapi dia belum bisa koordinasi, kayak belum bisa bicara dengan baik atau kekurangan dalam dia bahasanya dia. Nah, dari situ tuh koordinasinya kan kurang, berarti ada gangguan. Dari situ tuh kita bisa konsultasikan kepada dokter anak. Lalu jika dokter anak sudah menginstruksikan untuk ke dokter spesialis lainnya, maka akan diinstruksikan. Jadi tahapnya tuh berbeda-beda. Tadi udah dibahas sebelumnya. Yang pertama dari tahap baby, dari tahap toddler, preschool, school, dan remaja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari orang yang sama, yaitu Fajar_K. Apa sih yang membedakan koordinasi perkembangan anak cenderung lambat dan apa saja faktor-faktornya? Apa sih yang membedakan koordinasi perkembangan anak cenderung lambat? Yang membedakan anak cenderung lambat itu berfaktornya banyak. Lambatnya itu dari pertama genetik, terus lingkungan, terus dari psikologi anak, terus dari gangguan tumbuh kembang anak. Misalkan anak tersebut menyidap cacat atau mental, dan satunya lagi penyakit. Jadi penyakit juga mempengaruhi koordinasi juga sebenarnya. Dan dari situ tuh paling banyak itu emang dari pengaruh lingkungan. Dan lingkungan itu emang sangatlah luas untuk koordinasi itu berpengaruh sama lingkungan. Dan yang terakhir, ini yang aku udah pilih-pilih yang sesuai dengan tahap koordinasi pada anak, yaitu dari pertanyaan dari Instagram, yaitu puan.pu.
Bagaimana cara menstimulasi perkembangan koordinasi pada anak yang memiliki hambatan? Kita pertama kaji terlebih dahulu hambatan dia itu seperti apa. Kajinya anak hambatan itu kita dilihat dari suatu lingkungannya dia, terus dari genetiknya dia, yang tadi faktor-faktornya yang udah kita lihat. Nah, di situ kita udah kaji. Misalkan anak tersebut mempunyai hambatan dalam pendengaran ya. Pendengaran pasti kan mempengaruhi hambatan dalam berbicara juga, atau koordinasi terhadap lawan jenis lawan bicaranya. Nah, dari situ tuh kita harusnya sebagai orang tua harus support anak tersebut. Habis udah support anak tersebut dan lanjut lagi kita konsultasikan kepada dokter anak bagaimana cara agar anak itu berkembang dengan baik dan sesuai dengan tahap umurnya. Nah, saya mempunyai dapat kasus dari tetangga saya, kalau misalkan anak tersebut itu dari pendengarannya itu sangatlah kurang karena air ketubannya itu tuh kayak masuk ke telinga gitu katanya. Nah, dari situ tuh jadi udah dikonsultasikan dokter anak, lalu dokter anak tersebut tuh menginstruksikan ke dokter spesialis THT. Nah, dari THT itu selalu dipasang implan. Nah, dari pasang implannya itu mungkin dalam tahapan ekonominya sangatlah kurang karena mungkin implan itu sangatlah mahal untuk kita beli atau. Nah, dari situ tahapnya itu emang sangat lambat dan dia tuh sekarang usianya udah 4 tahun dan mau jalan 5 tahun. Nah, dia tuh harusnya udah masuk dunia presekolah atau dunia TK atau dunia mama masuk ke dunia sekolah. Tapi karena terhambatnya pendengaran, dia akhirnya dia belum bisa untuk sekolah terbit gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan tadi itu pertanyaan terakhir. Udah sebenarnya pertanyaannya banyak, tapi saya mempersempit lagi atau memperkecil lagi karena untuk durasi, dan satunya lagi karena saya lagi mengambil koordinasi pada anak. Nanti ada pertanyaan bonus dan pertanyaan untuk perkembangan pada anak di part 2-nya. Nah, part 2-nya itu nanti saya akan upload video saya di YouTube ini, dan saya akan membuka pertanyaan-pertanyaan di quiz di Instagram saya. Follow aja di Instagram saya nih, di atas sini nih, atas sini. Jangan lupa ya editor, nih atas sini. Jangan lupa editor atas sini nih Instagram saya, namanya Nadia Lutfia _ ya. Kalian bisa tanya-tanya di situ. Nanti saya akan open Q&A juga dari waktu. Thanks for watching. Thanks juga sudah melihat video saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.